Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya marilah kita untuk senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah curahkan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Jalla wa'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian rutin setiap malam Jumat ketiga. Kita masuk kepada kaidah Nabi yang ke-18. Berarti sebelumnya adalah kaidah yang ke-17. Ya, ingat kembali ya. Kita mengingat kembali. Sebelumnya kita membahas tentang apa, Bapak Ibu? Masih ingat apa tidak? Nah, lupa ya. Tidak membahas tentang lupa ya. Ya, 1 bulan yang lalu kurang lebihnya ya. Nah, kita membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut bisa apa? Menghapuskan keburukan tersebut. Kurang lebih ini adalah makna lain dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini temanya adalah berkaitan dengan sabar. Berkaitan dengan sabar. Dan sebagaimana tadi disebutkan judulnya apa? Nah, ini nggak boleh lupa karena baru diumumkan. Apa tadi? Apa? Sabar. Benar harus sabar nih Kiki. Sabar karunia terbaik dan paling luas. Sabar itu adalah sebuah anugerah dari Allah, sebuah pemberian dari Allah yang sangat baik, yang paling baik. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kesabaran. Demikian juga sabar ini adalah pemberian yang paling luas. Subhanallah. Ya.
Sebelum itu, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pembahasan kita dengan sebuah perkataan yang begitu indah dari salah satu ulama kita, yaitu bernama Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullahu taala, mengenai keutamaan orang yang sabar. Karena tema kita tentang sabar. Beliau pernah mengatakan yang artinya, atau beliau mengatakan di sini, fazas sabiruna bi'izzid daraini. Yang artinya kurang lebih, orang-orang yang sabar itu mendapatkan keberuntungan. Tidak hanya satu, tetapi apa? Dengan mendapatkan kemuliaan di dunia sekaligus di mana? Di akhirat. Daraini, dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Subhanallah. Mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Bagi siapa? Orang yang bersabar. Mengapa demikian? Kata beliau, li'annahum nalu minallahi ma'iyyatahu. Karena mereka adalah orang-orang dengan sabarnya ini memperoleh pertolongan dari Allah. Jadi kunci Allah itu memberikan pertolongan, atau kunci pertolongan Allah apa? Sabar. Kemudian beliau mengatakan, fa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar di sini bermakna Allah akan menolong siapa saja dari hamba-hambanya yang bersabar. Ini beliau mengatakan demikian. Tentunya ini bukan teori saja. Bisa jadi berdasarkan apa yang beliau alami, berdasarkan sebuah perenungan, berdasarkan apa yang beliau jumpai dan seterusnya. Ini sebuah kata-kata hikmah yang keluar dari salah satu ulama kita rahimahullahu ta'ala. Lalu Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Jalla wa'ala, dalam agama kita terdapat sebuah kaidah agung yang tujuannya kaidah ini untuk mendidik jiwa supaya memperoleh keutamaan. Jadi jiwa ini perlu dididik. Dalam hal ini ya dididik untuk bisa bersabar. Dan supaya jiwa ini bisa terhindar dari sebuah bahaya yang begitu berat, melebihi beratnya ujian. Ya, seperti itu. Jadi ada bahaya yang lebih berat lagi tatkala seseorang itu tidak sabar. Maka jiwa perlu digembleng supaya memiliki sifat sabar. Kaidah ini berasal dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ma u'tiyah ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Apa? Ma u'tiyah ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Yang artinya, tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Biar nanti ingat, saya baca artinya, nanti panjenengan ikut ini per berapa kata ya. Tidak ada seorang pun, diikuti biar nanti ingat ya. Ulang ya. Tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ya, untuk memudahkan saya cukupkan berapa kata ya. Tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Mudah-mudahan diulang berapa kali itu akan nyantel paling tidak maknanya, artinya ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan
Imam Muslim. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan ini penuh dengan ujian. Pembahasan kita pertama. Sesungguhnya kehidupan ini itu dipenuhi kesusahan dan kesedihan. Apakah seperti itu? Setuju apa tidak? Ya monggo, tidak setuju juga nggak apa-apa. Ya tentunya pasti juga ada kesenangan juga, ya ada kesenangan juga. Tapi karena ini konteksnya dalam hal masalah kesabaran, tentunya dibawa ke sana. Dan memang tidak dipungkiri kehidupan ini ya penuh dengan kesusahan dan kesedihan. Di balik kesenangan terkadang terselip kesedihan. Tidak selama-lamanya orang itu senang terus, tetapi juga tidak selamanya orang susah terus. Tapi di sini disebutkan bahwasanya hakikatnya kehidupan dunia memang penuh dengan kesusahan dan kesedihan. Dan ini sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Balad. Surat Al-Balad ayat yang keempat. Jadi kesimpulannya seperti itu, bahwasanya kehidupan dunia ini dipenuhi dengan kesusahan dan kesedihan. Namanya dipenuhi kan bisa jadi ya tidak tidak full ya, bisa jadi ya tetap ada sisi-sisi kebahagiaan, kegembiraan. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya. Laqad ini ada dua penegasan, la sama qad. Ya. La benar-benar, qad sungguh-sungguh. Benar-benar sungguh begitu kalau diterjemahkan. Khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam susah payah. Berada dalam keadaan susah payah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Di sini disebutkan fi kabadin, itu maksudnya susah payahnya itu secara umum, apapun bentuknya. Ini tidak spesifik, ya, tidak spesifik. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kekuatan apa yang bisa digunakan untuk menghadapi pahit getirnya zaman dan berbagai cobaan hidup? Kira-kira kekuatan apa? Kan disebutkan kehidupan dunia ini dipenuhi dengan kesusahan dan kesedihan. Kadang-kadang ada orang keluar dari satu kesusahan masuk ke kesusahan yang lain. Tentunya kita membutuhkan sebuah kekuatan. Apa kekuatan yang bisa menghadapi pahit getirnya zaman atau berbagai cobaan hidup ini, Pak Ibu? Ya. Jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah kesabaran. Jawabannya apa? Kesabaran. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesabaran ini adalah solusi syar'i. Solusi yang dihadirkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pangapunten nggih, kalau ada orang punten misalkan kita ada seorang sakit. Kemudian saudara kita, tetangga kita itu menjenguk. Kira-kira di antara ucapannya apa? Pesannya. Sing sabar nggih, gitu. Gampang ngomong sabar. Itu solusi. Ya, itu solusi. Jadi, karena apa? Pemberian terbaik dan terluas. Jadi hendaknya juga ucapan yang sabar ya Pak. Itu memang terkadang orang yang mengucapkan seperti itu juga kadang-kadang belum tentu bisa. Gitu. Mungkin ya saya hanya bisa ya menasihati sabar. Belum tentu saya kalau dicoba seperti jenengan juga bisa sabar gitu. Tetapi kan sudah mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
apa? Saling berwasiat dalam kesabaran ya kan? Gitu. Nah ini. Jadi kesabaran ini adalah solusi syar'i. Al-Quran sampai mengulang pembahasan tentang sabar lebih dari 70 kali. Subhanallah. Tinggal nanti dicari Pak. 70-nya dibuktikan, silakan baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mana sih jadi pembahasan ping 10. Bisa jadi kurang lebih atau lebih dari itu. Intinya adalah bisa sampai 70 kali berkaitan dengan sabar, diulang-ulang. Menunjukkan ketika kita membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak bersabar. Namun sebagian manusia justru menganggap wasiat untuk bersabar di saat sulit sebagai tanda kelemahan. Nasihatnya orang yang lemah itu adalah sabar. Ini menganggapnya seperti itu. Ini keliru. Sungguh mengherankan. Ini sungguh mengherankan. Ada orang saling berwasiat dalam kesabaran itu dianggap, wah ini nasihatnya orang yang lemah. Ini mengherankan. Tidak sepantasnya berpikiran seperti itu. Padahal itu adalah wasiat dari siapa? Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak keadaan yang tidak mungkin dilewati kecuali dengan kesabaran. Kecuali dengan kesabaran. Dan kata Rasulullah yang disebut dengan sabar itu ya ketika awal pertama kali mendapatkan ujian sebenarnya. Bukan sudah berapa hari, berapa bulan baru sabar. Aslinya itu ketika pertama kali terjadi, awal kali Allah menguji diri. Ya. Makanya perlu dilatih untuk kita bersabar. Kata penulis di sini, betapa banyak keadaan yang tidak mungkin dilewati kecuali dengan kesabaran. Sudah apa lagi? Kecuali bersabar. Musibah wafatnya orang yang tercinta. Mau bagaimana lagi? Satu-satunya cara apa? Kita lewatin itu dengan sabar. Apakah dengan cara selain sabar itu akan kembali? Nanti tidak. Kemudian juga kehilangan harta benda. Entah itu dicuri, entah itu jatuh, dan seterusnya. Keteriwal dan seterusnya. Kemudian anak yang durhaka. Ini kan cobaan semua, gitu. Ada cobaan berupa apa? Nyawa, jiwa, ada yang berupa harta, ada yang berupa apa? Durhakanya anak. Cobaan apa tidak? Cobaan. Ya. Meskipun apa? Sudah berbagai cara ditempuh. Ya diomongi, ya diarahkan, dibimbing, ya, dengan berbagai cara. Ternyata tidak menghasilkan suatu hasil. Ya. Dan ternyata anak itu masih durhaka juga. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian diantara cobaan lagi adalah atau ujian dari Allah, kerugian dalam perdagangan. Jual beli, gagal transaksi, atau ketika berdagang mengalami apa? Kerugian. Seperti itu. Kata orang yang bisnis itu kan harus mengalami fase itu. Nih. Pertama apa? Membangun usaha, membuka usaha. Setelah itu Pak mengalami apa? Masa gagal. Orang yang mentalnya ini lanjut terus, coba lagi seperti itu. Jadi ada kalanya fase itu seperti itu. Pertama merintis, setelah itu ada kegagalan dan terusnya. Subhanallah. Ini. Jadi sabar. Ada seorang yang usaha itu bisa sampai 10 kali roboh gitu dalam artian, tapi nyoba lagi sampai 10 kali lebih dari itu, masya Allah. Ini. Jadi macam-macam cobaan manusia itu macam-macam. Karena manusia itu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda satu sama yang lain. Semua itu hanya bisa dihadapi dengan sabar.
Bahkan dengan sabar seorang hamba bisa naik level, Bapak Ibu. Namanya ujian kan untuk apa? Naik kelas. Ya, mau naik kelas berikutnya harus diuji dulu. Gitu. Nah, seorang berhasil lulus ujian ketika dia bersabar, kalau ujian kehidupan. Ya. Jadi bahkan dengan sabar seorang hamba bisa naik menuju derajat ridho kepada Allah. Ada 3 tahapan, ada 3 level orang itu diuji. Pertama tentunya tidak sabar, ini yang gagal ya. Kemudian yang berhasil itu level pertama itu sabar. Level kedua bukan hanya sabar, tetapi ridho. Ridho apa? Benar-benar rela, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho kepada Allah dengan ujian yang Allah berikan kepada seorang tersebut. Ya. Dan terkadang lebih tinggi lagi. Ternyata sabar ini masih level 1. Level 2 apa tadi? Ridho. Level 3 paling atas, paling tinggi, lebih tinggi lagi, hingga mampu bersyukur atas segala takdir. Subhanallah. Bersyukur, coba. Kata syukur itu identik kalau mendapat nopo, angsal nopo, angpau, oleh arisan, bayaran gaji, ataupun ada kelahiran dan seterusnya. Lebih identik dengan mendapatkan nikmat. Tapi ternyata ada segolongan manusia, pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendapatkan musibah atau menerima takdir apapun dari Allah, bukan hanya sabar, tetapi bersyukur. Tentunya level ini yang pertama kali yang masuk ke level ini siapa? Para nabi. Coba bayangkan Nabi Ayub, nanti disinggung juga. Nabi Yusuf, ya kan? Nabi Yusuf ujiannya apa saja? Kalau kita membaca kisah Nabi Yusuf, ujian itu mencakup 3 macam kesabaran. Karena sabar itu apa? Sabar menjalankan perintah pertama. Kedua, sabar menjauhi atau meninggalkan larangan Allah. Ini. Dan yang ketiga, sabar menerima musibah atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf dan para nabi yang lain menghadapi 3-tiganya. Gitu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali rahasia dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang sempat kita ulang-ulang tadi. Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sesungguhnya Bapak Ibu, pembahasan berikutnya adalah 2 landasan kesabaran. Jadi kesabaran ini memiliki landasan. Jadi kesabaran itu tegak di atas 2 kenyataan besar. 2 kenyataan besar. Yang pertama, tabiat kehidupan dunia. Jadi landasan sabar yang pertama apa? Tabiat kehidupan dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah tadi di surat Al-Balad ayat 4. Tabiat kehidupan dunia itu penuh dengan kesusahan. Ya. Ini. Jadi dunia bukan negeri balasan dan ketetapan. Ketetapan itu seorang itu menetap di situ. Dan bukan untuk dibalas. Karena nanti di akhirat. Jadi tabiatnya adalah dunia itu melainkan negeri ujian dan cobaan. Dalam surat Al-Mulk disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian supaya menguji siapa di antara kalian
yang paling baik amalannya. Subhanallah. Menguji. Menunjukkan apa? Dunia ini adalah negeri ujian. Hidup manusia adalah rangkaian ujian yang bersambung. Subhanallah. Jadi rangkaian jadi seperti mata rantai yang penuh dengan ujian. Satu ujian dilewati, ujian berikutnya. Tujuannya apa? Untuk naik apa tadi? Derajat yang lebih tinggi. Ya, seperti itu. Ya, bisa ridho, bisa bersyukur. Laksana mata rantai dari satu ujian ia keluar, lalu masuk ujian yang lain. Ujian ini bukan teori, Bapak Ibu. Ujian ini bukan teori seperti anak sekolah. Diujinya itu berupa teori. Bisa dipahami gitu. Tetapi rasa sakit yang menembus jiwa. Subhanallah. Rasa sakit yang menembus jiwa, ujiannya bukan teori. Entah itu matematika, rumus ini atau pengetahuan ini, tidak. Tetapi apa? Rasa sakit yang menembus jiwa. Membuka jalan menuju kegelisahan dan ketakutan. Ini ujiannya. Subhanallah. Ini ujian. Ini landasan yang pertama. Apa? Tabiat kehidupan dunia. Intinya apa? Penuh dengan cobaan dan ujian. Kemudian tabiat yang kedua. Tabiat yang kedua adalah berkaitan dengan tabiat keimanan. Yaitu kenyataan yang kedua, landasan yang kedua adalah berkaitan dengan tabiat iman atau hakikat iman. Jadi iman ini erat kaitannya dengan ujian. Iman ini kaitannya dengan ujian. Ya baik ujian itu dalam hal menjalankan perintah, kan ini ujian gitu. Keimanan yang berperan di situ. Kemudian ujian meninggalkan larangan, kan iman ini yang berfungsi. Kemudian menerima takdir. Apalagi ada iman terhadap takdir, ya kan? Iman terhadap takdir. Ya. Jadi iman erat kaitannya dengan ujian. Seperti halnya cinta manusia juga diuji, ya kan? Seorang mengatakan, aku cinta sama kamu. Apakah cukup mengatakan itu? Pastikan diuji. Demikian juga manusia mengaku cinta kepada Allah juga diuji. Ya. Di antaranya adalah disebutkan di dalam surat Ali Imran. Kul, ini cinta ya. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ini berkaitan dengan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mengaku mengaku cinta kepada Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang disuruh ikuti? Rasulullah SAW. Masuklah ke agama Islam. Gitu. Ini. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Orang Yahudi itu juga mengaku cinta kepada Allah, mengaku sebagai kekasih Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di antara ujian kepada mereka? Kalau kalian mengaku sebagai kekasih Allah, maka berharaplah kematian. Di dalam surat Al-Jumu'ah. Betul apa tidak? Dan ayat-ayat yang lain. Maka harapkanlah kematian. Mengapa disuruh mengharap kematian? Ngaku kekasih Allah, oleh Allah disuruh mengharapkan kematian. Mengapa? Kematian kan gerbang bertemu dengan siapa? Allah. Kalau ngaku sebagai kekasih Allah kan harusnya suka bertemu dengan kekasihnya, betul? Maka harapkanlah kematian. Ternyata mereka itu dusta dalam cintanya. Subhanallah. Ya. Demikian juga cinta manusia diuji dengan berbagai kesulitan. Demikian pula iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Yang depannya alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim
fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ini. Artinya apa? Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman sedang mereka tidak diuji. Jadi tanda orang itu beriman harus diuji dulu. Berat apa tidak? Berat ya. Ya saja ngomong iman orang diuji. Jadi sebagai bukti iman seorang itu benar itu adalah nanti diuji. Jadi kalau kita mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka berprasangka baik. Allah sedang menguji kita. Benar apa tidak iman kita, subhanallah. Makanya manusia yang paling berat cobaannya siapa itu? Para nabi. Ya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina atau tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang serupa dengan mereka, ya tingkat keimanannya itu mendekati mereka. Orang soleh atau para sahabat dan seterusnya. Jadi sedang mereka tidak diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar dan siapa yang dusta. Maksudnya apa? Siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Imanannya itu bohong. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun tidak pernah lepas dari ujian. Subhanallah. Para nabi tidak lepas dari ujian. Coba baca kisahnya Nabi Musa, ya kan? Dikejar Fir'aun, setelah itu apa? Sampai ke negeri Madian dan seterusnya. Ini penuh dengan ujian. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, penuh dengan ujian. Bahkan ujian adalah jalan Allah untuk menyucikan jiwa, meninggikan derajat, dan melatih mereka memikul risalah. Kenapa? Mereka akan memikul amanahnya begitu besar. Maka digembleng langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Seperti itu. Contoh nyata adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Yang beliau ini sabar menghadapi ujian berat. Apa ujiannya? Nabi Ayub mengalami sakit sampai ditinggalkan, dijauhi tetangganya, keluarganya bertahun-tahun. Sampai berapa tahun? Sekitar berapa tahun? 18 tahunan. Lebih dari 10 tahun lebih. Subhanallah. Hingga menjadi teladan dalam kesabaran. Kemudian juga kesabarannya Nabi siapa? Nabi Yusuf juga seperti itu. Ya. Nabi Yusuf mengalami berbagai macam kesabaran. Kalau ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada pembahasan berikutnya adalah kira-kira sabar itu memiliki keutamaan atau tidak? Pasti keutamanya besar. Kenapa? Yang dirasa berat. Ya, yang dirasa berat. Maka balasan bagi orang yang bersabar itu sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Di dalam surat Az-Zumar nanti bisa dilihat. Surat Az-Zumar ayat 10 ya. Surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwafas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu diberikan oleh Allah kepada mereka, atau orang yang bersabar diberikan ganjaran dengan tanpa hitungan, tanpa hisab. Subhanallah. Jadi Allah bersama orang yang sabar, menolong mereka, memberi keteguhan, melapangkan hati, meninggikan derajat, menutup aib, dan menghapus dosa mereka. Ini keutamaan sabar. Ujian yang terasa berat di awal, di akhir akan terasa manis. Tapi ingat ya, sebesar apapun ujian, itu di awal, di akhirnya akan terasa manis. Sebagaimana perkataan seorang penyair, was-sabru mithlu ismihi, murru madaqatihi, lakin
awaqibuhu ahla minal asal. Ya artinya apa? Sabar itu seperti namanya. Rasanya pahit. Sabar itu seperti namanya. Ingat ya, sabar itu dalam bahasa Arab kan sod, ba, ro. Itu kan kalau diucapkan kan termasuk huruf-huruf yang berat ya. Nah, susah ya diucapkan ya. Sod. Saya sendiri oleh teman saya, kamu belum lulus huruf sod. Teman saya, oh ya, jadi masih sin gitu. Jadi, udah tahu sekarang udah lulus aku. Waktu itu di pondok belum lulus sih, belum lulus ini. Beliau orang Riau waktu itu, orang Sumatera. Ini benar juga, saya merasakan belum, karena harus diangkat ini. Nah, rasanya pahit, tetapi hasil dan balasannya lebih manis daripada madu. Bagaimana agar bisa sabar sekarang? Caranya supaya bisa sabar, Bapak Ibu. Ya. Supaya bisa sabar bagaimana? Ya. Seorang sahabat bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa bergabung dengan orang-orang yang sabar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, Allah akan memberinya kesabaran. Berarti bagaimana cara supaya kita bersabar? Berusaha menjadi orang yang gampang gitu ya. Maksudnya dalam artian caranya cuma itu tok. Berusaha sabar. Cuma masanya berat apa mudah? Berat. Ya menggembleng jiwa untuk sabar. Jadi supaya menjadi sabar ya latih untuk terus bersabar. Subhanallah. Ya, sedikit lagi ini. Artinya apa, Bapak Ibu? Jamaah rahimani wa rahimahullah. Sabar adalah taufik dari Allah. Seorang hamba harus berlatih sabar, menanggung kesulitan, berusaha dan berdoa agar Allah meneguhkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sabruka illa billah." Artinya apa? Dan kesabaranmu itu hanyalah dengan pertolongan Allah. Berarti minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya hamba yang bersabar menghadapi ujian ini. Karena sabar itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kita sampaikan kesimpulan ya. Ada 4 kesimpulan ya. Yang pertama, kullul ibadati taftakiru ila sabri. Semua macam ibadah itu sangat membutuhkan namanya kesabaran. Kita bisa beribadah membutuhkan kesabaran. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-hayatu tubi'at ala kadarin atau kadarin. Wa man la sabra lahu kaifa ya'ish? Kehidupan ini penuh dengan kesulitan. Siapa yang tidak punya sabar, bagaimana ia bisa hidup, kata penulis. Kenapa? Hidup ini penuh kesulitan, kalau nggak sabar, bagaimana dia bisa hidup? Orang bisa hidup itu harus dengan sabar maknanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, illam tasbir fala yafutannaka at-tasabbur. Jika kamu tidak mampu bersabar, latihlah dirimu untuk bersabar. Ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, as-sabru rasidun maftuhun minas thawabi bi ghairi hisab. Sabar adalah tabungan pahala yang terbuka tanpa batas perhitungan. Tanpa batas perhitungan. Jadi tanpa batas sabar itu. Jadi pahala sabar itu pahalanya tanpa batas. Maknanya sabar juga harusnya tanpa batas. Sabar juga ada batas. Nah, gitu kadang-kadang orang gitu. Padahal pahalanya tanpa batas. Maka berusaha sabar tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan ini, terlebih untuk saya pribadi dan jamaah semuanya rahimani warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita karunia ini, yaitu berupa kesabaran dalam hal bisa jadi ketika menjalankan perintah Allah, beribadah, atau menjauhi larangan Allah, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Demikian juga sabar tatkala menerima ujian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.